sebelum kita dilahirkan Allah sudah menetapkan rezeki kita nih. Rezeki, amalan, jodoh, kematian semua sudah ditetapkan nih. Dalam ayat ini khususnya masalah rezeki ini sudah Allah tetapkan. Jadi rezeki yang kita terima sampai kita mati nanti sudah tetap, sudah pasti, tidak akan ada perubahan, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Dan kita tidak akan mati sebelum jatah rezeki kita itu habis kita makan, kalau itu makanan atau pakaian segala macam. Kalau belum habis kita gunakan, maka kita tidak akan Allah matikan. Dan rezeki itu tidak akan tertukar. Terus kenapa ada perbedaan antara ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang setengah kaya, ada yang setengah miskin dan lain sebagainya. Ini semuanya dengan kesempurnaan hikmah Allah. Ada orang yang Allah longgarkan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya. Ini semua dengan kemahasempurnaan hikmah Allah. Ada orang itu yang Allah Maha tahu, orang itu kalau disempitkan rezekinya justru dia akan terus-menerus mendekat kepada Allah, dia akan bertakwa. Maka dia sempitkan supaya menjadi sebab orang itu bertakwa. Ada orang yang dilonggarkan, Allah Maha tahu orang itu kalau dilonggarkan rezekinya dia akan bertakwa, dia akan bersedekah, dia akan berhaji, akan berzakat, akan menggunakan di jalan yang baik. Ada juga yang Allah longgarkan, tetapi justru membuat kerusakan. Ini bisa justru sebagai hukuman. Allah itu terkadang memberikan harta, memberikan rezeki kepada seorang itu justru sebagai hukuman. Kalau dalam istilah syariah itu makrullah itu tipu daya Allah, ditipu sama Allah. Tambah maksiat, tambah sukses. Tambah syirik, tambah musyrik, malah tambah banyak rezekinya. Dangdutan, buka aurat, tambah maksiat, justru rezekinya ditambah. Ini sebagai hukuman. Kalau orang itu kalau bahasa Jawa dilulu terus mawon, semakin maksiat terus ditambah. Kalau orang itu tidak segera bertobat dari maksiatnya, maka nanti Allah akan sekali sabet, sekali azab, orang habis itu semuanya. Bisa jadi orang itu dimatikan dalam keadaan kaya, tetapi kekayaannya justru menjadi hukuman dia di akhirat. Karena kekayaan itu datangnya dari jalan yang haram, digunakan untuk jalan yang haram. Jadi yang dimaksud di azab itu tidak mesti kemudian langsung jatuh miskin. Banyak orang yang mati dalam keadaan kaya raya, meninggalkan harta 7 turunan, tetapi hartanya sama sekali tidak membuat dia bertakwa. Dia tetap kafir, dia tetap meninggalkan ketaatan, tetap bermaksiat. Maka inilah kecelakaan yang paling besar bagi seorang manusia. Apa hikmahnya? Kemudian timbul pertanyaan, kenapa kalau rezeki sudah dijatah, sudah pasti, kok kita tetap harus usaha? Ada 2 alasan. Yang pertama, Allah sudah menetapkan rezeki seseorang, termasuk kita semuanya, tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah juga perintahkan kita untuk berikhtiar. Salah satunya dari sekian banyak perintah dalam Al-Quran itu Allah perintahkan ketika hari Jumat, berbondong-bondonglah ke masjid, sholat Jumat, kemudian bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah, mencari rezeki. Ini perintah. Jadi alasan kenapa kamu masih ikhtiar? Karena Allah perintahkan saya untuk ikhtiar. Itu alasan pertama, kita berusaha. Alasan kedua, kita semua sudah ditetapkan sampai akhir hidup kita nanti akan punya apa, tidak punya apa, semua sudah ditetapkan. Kenapa harus tetap ikhtiar? Karena setiap kita tidak tahu takdir rezeki kita. Ini betul. Tidak tahu besok kita akan makan apa, besok kita punya apa, kehilangan apa, kita semua nggak tahu. Kita tidak tahu jatah kita itu mau jadi orang kaya atau orang miskin, kita tidak tahu. Berhubung kita tidak